Ya bani Adam, wahai anak Adam, in radita bima qasamtuhu lak. Jika kalian ridha dengan apa yang aku sudah alokasikan untuk kalian, rezeki kita ini sudah ditetapkan. Allah tidak akan mematikan kita sendirian bis rizki. Allah tidak akan mematikan kita sebelum jatah air yang akan kita minum seumur hidup kita habis. Dinarah dengan mati ki sebenarnya ya bis rizki lamun bahasa kasar. Lagu arah dengan mati terik nanti kalau beri nyamuk jatuh mati bukan karena panjangmu, tapi memang Allah sudah sampaikan situ umurnya. Langit malakul maut atau Israel dengan tugas untuk mencabut nyawa semua makhluk Allah ini. Nabi komplain dia malakul maut, ya Allah, saya akan dibenci oleh semua makhlukmu kalau saya bertugaskan untuk mencabut nyawa mereka. Maka Allah berfirman, tenang, relax. Saya akan ciptakan sebab sebelum kematiannya. Ada yang salah sebabnya di kamu. Ada tabrakan naik motor mati dia. Ya dong sesuatu lah sebabnya dia mati. No, itu memang waktunya udah mati, cabut malaikat. Dan dalam hadis dikatakan setiap orang ini dikunjungi oleh malaikat 70 kali sejeluk. Kira mati ini, kira taubat. Ya, maka segera taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Kematian datang kepada setiap orang anytime anytime Allah Subhanahu wa taala wants. Kapan saja Allah kehendaki. Dia perlu tawaf, dia perlu sakit, dia perlu merari atau hitung jomblo, kemudian datang waktunya mati maka akan dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Oh, pas kata ulama, semua kita sedang berada di ruang tunggu kendaraan atau ruang tunggu pesawat. Jika mati, jangan berangkat. Baik, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير يغدو حصانا وتروح بطانا. ويقول أيضا في حديث أخرى كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل وما يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن أعصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Saya yang hormati dan muliakan para alim ulama, para pengamun, tuan guru, para asatid, hafid Al-Quran, orang-orang tua kami, para pemimpin, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, tamir masjid, bapak kadus, bapak RT, bapak haji, adik-adik yang keren-keren, teman-teman hafid dan amin. Singkatnya hadirin dan hadirat jamaah lainnya di Salat Nawaj, sama-sama salam-salam di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelum yang lanjutkan, ini pertama kali saya datang ke Ranci. Ya. Tapi sepertinya banyak yang suka dengan kehadiran tiang. Insyaallah. Apa yang disukai apakah penampilannya ya? Ini ada mantan kepala desa Kampasi Miki, ya, dia bilang kalau usah itu keren gitu. Oke, yang belum kenal nama dia Muhammad Berhadi, asli Janabria Batu Kembar. Ya, kalau mau lihat di YouTube ada namanya Ustaz Dr. Guru Muhammad Berhadi, buka saja di YouTube nanti ada. Ya, ini tumben saya kelangkan diri. Sebelumnya saya tidak pernah, ya, saya tidak suka sebenarnya di YouTube. Tapi karena kawan-kawan mengatakan, terutama teman-teman yang dari luar negeri, mereka ingin mendengar suara
Sometimes sound make you falling in love. Kadang-kadang suara tidak dengar suaranya kita bisa jatuh cinta dari suara. Dia kalau telepon dia, kadang-kadang dia telepon seseorang dia tidak tahu nomornya. Kalau saya bilang Assalamualaikum, dia langsung tahu oh itu suaranya saya. Ya, baik hadirin hadirat yang sama-sama dalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala tapi kita menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling keren. Amin. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan masukkan ke dalam surga umat-umat sebelum kita, sebelum umat ini. Padahal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini orang-orangnya tidak begitu keren. Dia tidak begitu kuat, ya. Bahkan Allah berfirman dalam hadis qudsi bercerita kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, "Ya Isa, ini ambulan." Sekali lagi harus ada campur batuknya karena selama bulan Rajab ini beda. Ini dua telur, paling sedikit satu bilang telur ini, paling lebih 6. Berbeda misi bilang tidur 6 kali tempat yang berbeda, ya. Maka diperlukan stamina yang kuat cuma dalam suara, karena tiang miki hanya andalkan suara. Seperti artis itu andalin suaranya, karena tiang suara yang nanti dia untuk menjelaskan kepada umat. Ada yang seumat miki faham, ada yang seumat mengerti agamanya, ada yang saya tahu amal agama. Namun dia nara dengan apa yang dia mengerti. Mumparan hidup kita ini hanya untuk dapatkan makanan, minuman, istri, keluarga sudah selesai. No, bukan itu tujuan Allah hidupkan kita di dunia. Di dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-6 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Bukan dari tidak dapat makan, bukan dari tidak punya pakaian, tetapi dari api neraka. Artinya hanya agama yang bisa menyelamatkan manusia dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna ma di dalam neraka itu ada malaikat yang bengis dan seram. Dalam satu hadis dikatakan, andin dengan sakaratul maut, mubur mati, pasti dia menjadi gila. Malaikat maut ini saking seremnya, dengan doang dicabut nyawa. Namun kita diperlihatkan wajah asli malaikat maut langsung mati. Niki saking dahsyatnya. Nah, penjaga neraka itu alaina malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna ma amarahum. Di dalam neraka itu malaikat yang sudah dicabut dari hatinya sifat kasih sayang. Di neraka doang pria. Andai diperintah si Allah menyiksa, maka dia terus akan menyiksa sampai datang perintah berhenti. Dan tidak ada di neraka pria dengan cara keluarga dari malaikat. Kamu keluarga bisa ini pria itu tidak. Maksud hidup ini adalah untuk amalkan agama secara sempurna. Lalu dia nggak tahu amal agama, namun dia berdua iman. Iman ini harus dipelajari dan harus diusahakan. Ada searah iman. Iman itu apa? Iman itu adalah untuk mendorong seseorang berbuat amal. Dengan lamun dia ada iman, selama pun gawe, apa yang milik gawe. Lalu dengan lamun ada iman, apa itu iman? Iman itu percaya dengan sesuatu yang tidak kelihatan atau yang gaib. Di awal surat Al-Baqarah Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu
orang-orang yang percaya beriman dengan hal-hal yang gaib. Sampai ke pengitaan Arab dengan lalu benda jadi satu. Ya kalau benda-benda ini tidak apa-apa. Tapi kalau malaikat dia tahu serius. Jin tidak kelihatan, surga tidak kelihatan, kubur tidak kelihatan, tetapi ada dan wajib kesadu. Itu namanya iman. Baik, yang bercerita sedikit. Lalu kisah masalah Islam Mi'raj ini selaku mengikat sebenarnya, tapi ada inti saja teman ketawa. Dulu ketika yang di Bali di Kuta Arab yang punya galeri atau toko lukisan, kamu dengan bule kajian dua nina banyak lukisan keliling mahal kampung lalu lukisan di kita kaligrafi abstrak kaligrafi, dan itu yang bikin yang kaligrafi itu yang tulis hadis bunyinya dunia sijinul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara untuk orang-orang beriman dan surga untuk orang-orang kafir. Nabi maksud hadis niki saya dalam penjara dan kanggo semili-mili harus ikuti aturan saat di dalam penjara, karena dunia ini penjara maka orang Islam dan kanggo semili-mili. Dan dia turut dengan kafir kembali dengan kafir di surga memilih dunia. Kanggo nyenam, kanggo apa yang boleh gawe, asal dia tidak sombong, tidak menentang Allah, maka Allah tidak murka. Lagu lamun dengan Islam berbuat dosa, maka Allah murka. Mun ledasan gunung, mun gempang, mun banjir. Kenapa orang Islam berbuat dosa? Dalam hadis bahkan hendaknya akan antuk kecuali karena dosa. Yang mau dipenang sakit penentang, sakit ke, you know why? Tahu kenapa? Karena dosa. Dosa dulu. Baik. Maka bule ini kita, mereka dua orang ini adalah nasional karyawati, wartawati National Geographic. Wartawan tapi ini, maka wartawati National Geographic namanya, satu televisi di Amerika yang menyiarkan tentang binatang-binatang di South Africa atau di Afrika. Nah, muncul lalu dari lukisan di kita. Baik terus kita transaksi, how much? Saya bilang, saya jual 400.000 waktu itu. Yang kode ukuran 60 kali 40. Kemudian setelah tiang bungkus, dia bilang, oh demi tunggu sebentar, dia bilang, ibu-ibu di kita. It look like original money. Mana tulisan di dalam lukisan-lukisan. Benar saya bilang, ini kaligrafi. What kind of calligraphy? Kaligrafi apa dia bilang? Saya bilang, this is a hadith. The words come from our Prophet Muhammad SAW. Saya bilang, ini hadis. Could you read it for me? Bisa dibaca enggak? Dia bilang, boleh bisa. Saya bilang, bisa. Kalau saya bikin, maka dia bacakan. Dia bilang, could you translate it? Bisa diterjemahkan. Saya terjemahkan. Jadi, this earth, this dunia ini adalah penjara, is prison for believer. Penjara untuk orang-orang beriman dan surga untuk orang-orang kafir. Begitu dia terjemahkan, dia bilang, wait a minute, this is the difference between you and us. Dia bilang, tunggu sebentar. Kami orang Barat, dia bilang, tidak percaya dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Yahudi dengan kafir, saya kena dan salju, ojo barang sampai lidi tak ada kafir orang. Maksudnya berita-berita akhirat itu kan goib, lemak, terus harap orang mati menu, lalu cerita dan siksa kubur, buah mati menu nih. Itu PKI punya kerjaan. Bermuncul mati juga dalam gelisah kamu kubur mati. Maka baru anda temukan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Baik. Hadirin yang hadirat yang sama-sama Allah SWT boleh belanja dengan takut diceritaan suruh keraguan entah yang takut. Hadirin yang hadirat yang sama-sama Allah SWT, Islam yang rajin diperlukan iman ada terhadi dengan pengajian mana niki dan bau dengan isi kentok doang harus mengadu hati anda.
baru mengurat saja. Namun tentang doang ini mengarah di kehidupan. Tapi kalau dengan hati maka kita bisa percaya, mudah percaya dengan agama ini. Hadirin hadirat yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Isra Mi'raj ini masalah yang fenomenal. Dina wah gawe lain sebelum. Sehingga lagu Nabi dengan satu tumben karena dia ditemukan bahwa cahaya ada benda, ada sesuatu arah soko barang atau benda atau massa bisa bergerak, bisa berpindah dengan kecepatan 300.000 km per detik, 300.000 km per detik. Wow, pecahlah halu. Apa itu cahaya yang mulai sadu dengan kafir ini? Oh, betul lah Muhammad. Sehingga Aisyah mengatakan dalam sebagian hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW ini beserta jasad pergi dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kursinya singgasananya Ratu Balqis yang ada di Yaman, di Sabah, dipindahkan ke Palestina dalam waktu before Sulaiman alaihissalam blink his eyes. Sendenaman kecap Nabi Sulaiman wajah terdekat dalam kursi. Pernah dengar kisahnya? Oke, dalam musyawarah maka Sulaiman mengatakan karena dia akan mengundang Ratu Balqis supaya dia datang ke Palestina. Lalu Sendenaman datang yang penjuluk kursi atau singgasananya. Sulaiman berketuan, siapa di antara kalian ini yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum dia datang ke sini? Perjalanan sebulan lain dari Palestina ke Yaman. Berdiri jin Ifrit, ya raja jin, belik, badannya besar dan kuat jin. Dia mengatakan, saya ya Rasulullah bisa atau sanggup mendatangkan singgasananya atau kursinya Ratu Balqis ke tempat sampean sekarang ini sebelum Anda berpindah dari tempat duduk. Ini karena saya kuat. Ini dalam surat An-Naml Allah jelaskan. Kemudian angkat tangan satu orang ulama Bani Israel. Dia mengatakan, ya Rasulullah, insya Allah saya sanggup mendatangkan kursi Ratu Balqis ke sini sebelum Anda kedipkan mata. Maka begitu dia mulai betul tahu. Seperti itu pula Rasulullah kepindahan si Allah SWT dari Haram ke Palestina. Lalu dengan kafir dan sadu. Amma nisi Khalid bin Walid adalah seorang hakim. Dia pandai berbicara dengan orang cerdas. Utus nisi Abu Jahal. Lalu ketuan Rasulullah SAW. Tetun apa dia Widya Muhammad Palestina. Muakurin berketuan Al-Walid, nama bapaknya Khalid bin Walid. Pira kelui lawang Masjidil Aqsa, pira kelui jendela, pira kelui lorong-lorong. Rasulullah SAW kan itu Allah SWT pira kelui lawang. Mun barang sebenarnya kelui lawang. Saya nggak Al-Walid pikiran ke Palestina lalu berdagang lain. Kemudian ke barat dan dia benar. Al-Harunnya beriman Al-Walid. Al-Harunnya sadu dari Islam. Lalu silila din, egonya tinggi. Ego ini merusak. Dia merasa dirinya, saya kan orang tua di sini, tapi suruh ini. Itu orang ego. Kira aja ke masjid, kena kamu pendek karena kira ke masjid. Itu orang ego. Tidak boleh. Baik. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Isra ayat pertama. Dalil mengenai surah ini cuma satu ayat dalam surat Al-Isra ayat pertama, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Asra bi 'abdihi yang telah memperjalankan. Jadi itu pelampak Rasulullah SAW di kita. Dia pelampak di, lalu pelampak jadi berat, sulit. Lalu pelampak JN kata orang selatan gampang. Itu. Yang kalau ngisi di laut tinggi dan di putus itu senang kita karena
Ya bahasanya bagus sebenarnya itu kata itu. Harga kajuri kuo. Ada dia pakai nada seperti itu dia. Kalau lagi kuo. Kalau kita perhatikan malah dengan bahasa Lupi, pada malah bahasa Itali. Berkali nama. Aneh itu. Seperti itu. Dan di Pucuk ini, di Kecamatan Pucuk ini ada satu nama desa yang keren sekali, namanya Tluwe. Pernah dengar nama itu? Ternyata Tluwe. Tapi kalau diinggriskan menjadi Tluwe, jalan yang lurus, jalan yang sesungguhnya, itu artinya Tluwe itu. Aneh itu. Baik, hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Taala. Iman agak serasa becek namanya ini, ya. Karena apa yang batuk? Sebenarnya batuk dikit yang sudah kurang lebih sebulan. Ya, selama karena kita tahu pilih jamaah laut muksilin laut. Enggak, undangan kelema tuan guru Pak Bangka ngomong ini. Namun kena menolak itu. Ya, di mana-mana ceramah coba buka di YouTube, itu banyak kata-kata yang tidak pernah kemudian. Kalau di beberapa tempat yang dipanggil tuan guru kemuan katanya, karena sudah bilang kemuan. It's hard to find out people like you. Gitu. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat kita di dunia ini sementara. Asberak, dendik berhayal berpikir ngonek nih mendor ini di kampung baru di. Tadi seberak dinarak dengan ketahuan. Pada saya terpanggil dan beliau maju, Allah Subhanahu wa taala tidak pindah ke negeri akhirat, yaitu di dalam kubur atau alam barzakh. Dan di alam barzakh niki dinarak kanggung jauh. Ada dengan jauh HP mati. Jam tegal HP. Orang baru kaos kaki. Nah seperti ini sebenarnya ia berpikiran dan dari dia sibuk lalu ia bangun pikiran dari kakelan. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, saya bangun tidur dengan tuis mun pikiran. Aku saya kamu rukian jangan tinduk balik. Maka nilai orang ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan apa yang keluar dari perutnya. Aneh tuh. Lagi ada yang kepindah juga sih pikiran kian. Kalau masalah makan nggak usah nggak pindah sebenarnya. Betul tetap nggak mau makan. Rasulullah bersabda apabila seseorang lari dari rizkinya, maka rizkinya pasti mendapatinya sebagaimana kematian mendapati seseorang. Pada orang mati rizki, cuma mati milik telur coba. Lalu dengan sakit, lalu jawaan manut panggang menjadi rumah sakit. Bukan rizki dia dulu. Dengan sabaratul, dengan sabungu. Kadiras ini kan sesehat mungkin korokan manut. Mumpung masih sehat, ya. Makan apa adanya, jangan ditahan, ya. Lemak itu besar, lemak. Dengan mati di darah jauh kepen. Yang dia bawa adalah amal. Ada dua yang akan kita bawa meninggal dunia. Pertama iman dan yang kedua amal. Iman pertanyaannya di dalam kubur, amal lemak ke akhirat. Iman niki dengan tangguh kubur dalam hadis qudsi yang panjang. Rasulullah ceritakan demi tebilin si keluarga di kubur pikul langkah. Mu terbetul sama ayat punya kehidupan balik. Terbetul mu ketuan marhab.
pakai bahasa Arab. Ambil bahasa. Lamun bahasa Bima kena nenek no aku. Rumah tala. Rumah tala. Dampu anggahi rawi pahu. Sebenarnya itu bagus sekali, saya suka sebenarnya kata-kata anggahi rawi pahu. Jadi ucapan itu harus sesuai dengan amal. Lisan harus sesuai dengan perbuatan. Aku batur-batur lain jenazah anggahi rawi paha katanya. Harus sesuaikan lisan kita dengan perbuatan. Munira dengan sembahyang andir. Ayo sembahyang ke masjid. Lalu dia jandil. Itu maklar. Tahu maklar? Dengan yang dari sini mataram bu. Naik. Orang naik mataram dia diam. Dia ngilu. Itu maklar. Tapi kalau orang ajak kepada kebaikan, dia harus melakukan yang terlebih dahulu. Saya ingatkan dia semua tidak dengan sembahyang lalu sini jandil sembahyang. Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita pertama di dalam kubur, man rabbuk. Siapa Rabb? Rabb itu artinya kalau bahasa Arab yang merawat kita, yang menjaga kita. Sehingga Rasulullah dalam doa, Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Rabb di sini. Rabb itu artinya pelihara kita, lamun sakit, kena rawat, lamun kelingan, kesehatan lain. Maka kedua orang tua kita ketika kita kecil itu adalah Rabb kita yang memelihara dan menjaga kita. Maka pertanyaannya di dalam kubur oleh dua orang malaikat, man rabbuk? Siapa yang memberimu makan di dunia? Lamun kena bangkat tapi memang dia salah tak sekolah. Saling-saling dia sembahyang dan saya ruh. Maka di dalam kubur Allah Subhanahu wa taala akan datangkan satu ekor ular bernama Syuja'ul Aqra. Syuja'ul Aqra ini bisa berbicara fasih. Matanya bisa mengeluarkan api dalam hadis. Kukunya dari besi dan panjang satu kukunya perjalanan 1 bulan. Wajib sadu lalu dia sadu aja. Dengan PKI dong sadu. Karena Rasulullah yang bersabda. Niki pentingnya menjaga sholat ini yang kita sedang peringati sebenarnya. Baik, pertama pertanyaannya Rabbuk, who is your Lord? Caudu matala. Siapa yang kau sembah maksudnya? Kalau hari-hari kita dalam kehidupan kita memang percaya, dia bilang memang yang mendatangkan rezeki Allah. Lalu dalam nanti pegawaian, umpamanya kata-kata ini maka ini merusak iman. Imannya sudah rusak. Rizki pasti Allah berikan, apakah Anda kerja atau tidak? Pasti Allah datangkan rizki kepada seseorang. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ya bani Adam, la takhsha madhiqar rizq. Wahai anak Adam, janganlah kalian susah, janganlah kalian khawatir tentang sempitnya rizki. Wa khazaini mal'anan. Gudang perbendaharaan rizkiku firman Allah selalu dalam keadaan penuh. Wa khazaini la tanfadu abada. Dan gudang perbendaharaan harta bendaku tidak akan pernah berkurang selama-lamanya. Adil di masa yang sama, nanti ini kita di seluruh manusia, seluruh jin dan manusia meminta yang sama, menggunakan bahasa yang berbeda. Allah faham, Allah maha mengetahui artinya, dan Allah Subhanahu wa taala pasti maha kuasa untuk memenuhi permintaan hambanya dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, wahai anak Adam, in radita bima qasamtuhu lak. Jika kalian ridho dengan apa yang aku sudah alokasikan untuk kalian, rezeki kita ini sudah ditetapkan. Allah tidak akan mematikan kita sendirian bis rizki. Allah tidak akan mematikan kita sebelum jatah air yang akan kita minum seumur hidup kita habis. Dinarah dengan mati ki sebenarnya ya bis rizki lamun bahasa kasar. Lagu Arab dengan mati terik nanti di kalau breaknya nyamuk.
jatuh mati. Bukan karena panjangmu, tapi memang Allah sudah sampaikan situ umurnya. Lahir malakul maut atau Israel dengan tugas untuk mencabut nyawa semua makhluk Allah ini. Nabi komplain dia malakul maut, ya Allah, saya akan dibenci oleh semua makhlukmu kalau saya bertugaskan untuk mencabut nyawa mereka. Maka Allah berfirman, tenang, relax. Saya akan menciptakan sebab sebelum kematiannya. Ada yang salahkan sebabnya untuk kamu. Ada tabrakan naik motor mati dia. Ya dong, sesuatu lah sebabnya dia mati. No, itu memang waktunya untuk mati. Cabut malaikat. Dan dalam hadis dikatakan setiap orang ini dikunjungi oleh malaikat 70 kali sejeluk. Kira nak mati ini, kira nak taubat. Ya, maka segera taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Kematian datang kepada setiap orang anytime Allah Subhanahu wa taala wants. Kapan saja Allah kehendaki. Dia perlu tawaf, dia perlu sakit, dia perlu merari, atau hidup jomblo, kemudian datang waktunya mati maka akan dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Oh, pas kata ulama, semua kita sedang berada di ruang tunggu kendaraan atau ruang tunggu pesawat. Jika mati jam dia berangkat. Lagu harap dengan joga. Dia minta di ruang tunggu pesawat niki menjauh lukisan, pasang keramik. Itu orang bodoh padahal sekali seberapa keliling. Seperti itu pula kita dunia ini tidak perlu dihias, tapi perlu kita tambah iman dan amal. Itu baru orang keren. Ini dunia doang perhiasan, dia mah keramik balin dia mah puas. Dia mana kulkas, dia mana mobil, dia motor. Come on, itu sebentar so. Bahkan itu akan memberatkan kita. Dunia ini saham sebenarnya. Aku raja lah, mati. Mu anak si raja ini putra mahkotanya cinta malam, mohon sebarkan pengumuman ke seluruh negeri. Saya bani kancang lama di dalam kubur pecang dasa jelo yang lebih membagi dua kerajaan ini. Saya kau dalam kubur. Ternyata lagu arak coba-coba. Arak sopo dengan yang miskin. Si miskin senino yang berdua. Dengan saja bisnis yang miskin. Aneh tuh. Baik, Nabi berduit, harta menyenggak berduit dengan niki kandik. Bali dia berduit, Senina dan berduit. Benda-benda ada yang punya berduit kandik doang. Isi lalu ngayu, bilang jelo jok gawak. Jauh kayu 2 bantal, sebantal menjual kelemak dari makannya siang itu, sebantal lagi untuk makannya malam atau sore. Memilih saya Tuan Raja, insya Allah saya siap. Cemoh dengan kalian lubang, dikasih lampu, dikasih jalan udara masuk ke mangan. Dia minta pedang dasar jelo, dibongkar kuburnya dia langsung meluka. Dia lompat dari kuburnya itu. Teman-teman yang mengatakan selamat kamu dapat separuh kerajaan. Apa dia bilang? Dia ketemu sekali apa separuh kerajaan. Kandik bayi berdua nggak sopo. Pedang dasar jelo aku doang ketuaan malaikat. Rajin nih jadi kamu ketuaan, dia ketuaan gila. Aku doang nggak berdua kandik enggak. Aku ketuaan berdua itu mau kandik lah. Aneh tuh. Kamu memilih doa. Kami doang bukan rasa jelur kebutuhan dengan saksi. Memberikan dia atau mau kandik. Memberikan bau danda. Mereka nanya memberikan bau danda. Tuh di sama tuh. Wah mecin. Namun 2 jenis musuh pojok tuh. Ini kira pada bau ketujur dengan sini par samping. Lalu dengan ini ketujur. Dia terganggu Niki. Itu kan termasuk haram lalu kecuali hari itu salah. Lagu ini meneleh. Baik. Mengisi manipar samping atau meneleh. Maka daging kambing
menjadi barang yang diharamkan. Hati-hati. Kamu dengan apa itu sembahyang dia lakukan itu, mikir. Kamu dengan dia sembahyang selalu menggawe. Nah, muendah ngapu di ketuan dengan kita. Pangsat kami senang gitu. Semua ditanya, apalagi kalau jadi pejabat. Engkau bermuka di polis. Hadirin hadirat yang maha pengajian Israel Milawai bersama yang Allah. Teman apa dia dengar? Aman. Kali film edition. Baik. Kita tambah. Karena Rasulullah bersabda mengenai waktu Isya, satu-satunya waktu yang boleh untuk diundurkan. Laula an yashqa ala ummati andina berat di umat la amartukum, maka aku pasti akan memerintahkan mereka ayu akhiril Isya, untuk mengakhirkan waktu Isya ila thuluthil lail, sampai sepertiga malam, atau nisfihi, atau separuh malam. Istilah Rasulullah SAW. Lalu dengan syarat amal seperti ini di pengajian. Lagu kadu mencatur jadi yang kamu. Harus selagi awal memang ringi bos. Jangan dimasuk bangisa. Hati-hati. Kalau anda mati dalam keadaan belum sholat isya, maka sebab anda tinggalkan sholat isya itu di mendatang waktu anda akan sebabkan masuk neraka. Sudah. You understand? Hadirin dan hadirat yang sama yang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kita agama. Iman yang pertama dibawa orang meninggal dunia iman. Kemudian yang kedua amal. Iman itu pertanyaannya di dalam kubur, sedangkan amal itu pertanyaannya nanti pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah." Saat pertama-tama yaitu ketuaan lemak disuruh hamba jelo kiamat as-shalah, sembahyang. In saluhat, dalam riwayat lain mengatakan idza saluhat, apabila salatnya benar, apabila salatnya baik, saluhat sairu amalih, Allah akan anggap baik seluruh amalnya. Berembe dengan sembahyang salat. Hadis Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." You have to perform the salat as you look at me how I perform the salat. Aneh itu. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, sabda Rasulullah SAW. Nabi maksud hadis ini bukan gerakan-gerakan dalam salat. Andainya iya itu kecil kemungkinan. Tetapi maksud hadis ini salat berjamaah. Rasulullah baik di sembahyang berjamaah ketika tinggal di kota Madinah dalam perjalanan atau bahkan dalam keadaan terang. Rasulullah selalu menjaga salat berjamaah. Ini gara-gara perjalanan, ndem sembahyang asar, ndem sembahyang zuhur. Orang dalam perjalanan itu kalau dia perjalanan 2 marhalah, maka kita boleh berminta nanti balik ke Jumat nih, seperti kami perjalanan kemarin hari Jumat. Selesai sholat Jumat, bagaimana caranya? Anda tidak boleh sholat ambil asar setelah sholat Jumat, kecuali Anda sudah keluar dari kampung Anda. Itu untuk sembahyang Jumat. Jadi mengkas sembahyang Jumat langsung boleh ambil asar 2 rakaat. Itu syaratnya orang boleh kasar dan jamak sholatnya. Lagu dia berat, cuma dia 10 tahun mondok. Lalu mandi amal menjadi tahu. Hadirin dan hadirat yang mengaji dan sama-sama dengan Allah SWT. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Sholatul jamaah khairum min sholatil fardhi bi 27 derajat." Sembahyang berjamaah itu 27 derajat dibanding dengan sholat sendiri. Andai mah ilustrasi atau gambaran isi kepeng benang. Lamun sembahyang mesak memang 1 juta, tapi lamun sembahyang berjamaah yang mau itu 20 juta. Mbe yang baik. Iya dengan penter kieu. Mana itu? Lagu lamun sembahyang
sedikit. Kenapa tidak ambil yang banyak? Sholat berjamaah dan orang yang memiliki rumah di dekat masjid dia sah sembahyang kecuali sembahyang di masjid. Rasulullah bersabda, la sholata, dia nak anggap dia sembahyang lijaril masjidi dengan sahabat tetangga paling kanjeng masjid illa fil masjid, kecuali sembahyang di masjid. Ya, kebiar masjid itu masjid dia pakai H, masjid. Mbak dengan tetangga 40 balik untuk ilmu, 40 balik untuk sholat, 40 balik untuk tahu, 40 balik untuk dai. Itulah tetangga. Aneh, bakar, balik. Jangan pada sembahyang mesa di balik. Lamun sembahyang mesa pada marangsang dengar sabeli buah ketengan. Lamun beli pawak mempelek beli paling sholat. Ternyata congklen. Lalu coba beli keranjangan, selampu terbayar. Seperti itu pula sholat berjamaah. Lalu sembahyang mesa dia teliti malaikat. Lalu dia benar dalam takbir bacaannya. Andai baca surat Al-Fatihah saja. Andai kena Allahu Akbar takbiratul ihram dibaca doa kita mungkin kena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dia sah sembahyang. Karena dia tidak membaca dengan benar surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu harus benar mana A, mana Ain. Satu ketika kami sholat berjamaah di Jawa Tengah, subuh waktu itu, diminta numpang, langsung imam langsung celok. Itu kan kebiasaan di Jawa. Kamu bisa ambil imam. Memang betul itu. Ya. Imam itu pengguru Bukhari namanya, dijajar dulu. Di mana takbiratul ihram dia kasih langsungan, terus langsung dicelok. Takbiratul ihram langsung tamat, kita ikut di belakangnya. Kami mulai baca Bismillah doang, langsung saya mufaraqah. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masa ada kita? Kemudian baca Al-Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang oke sama semua mufaraqah, tapi tetap ikut sholat, ya cuma tidak ikut berjamaah, cuma ikut gerakannya saja. Di rakaat kedua yang paling lucu. Rakaat pertama dia baca Sabbihis, rakaat kedua dia baca ayat kursi. Kata Imam Malik, dia tanggul sembahyang pejulu ayat sabawaan di rakaat pertama harus berurutan. Anda membaca surat Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua harus surat setelahnya. Ali Imran. Mundur dari pertama Sabbihis, rakaat kedua ayat kursi. Lari ke Al-Baqarah. Betul siapa paling lucu ketika dia mengatakan wasi'at kursi. Orang itu yang tidak bisa bilang ain, dia bilang ma. Jadi dia bilang wasi'at kursi. Ada itu. Ini pengalaman pribadi. It's happened to me that time. Terjadi kepada saya. Saya tidak bohong, saya tidak cerita sekarang-sekarang. Dia cakap lo ngesah apa? Maka cakap lo ngesah. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah. Maka penting untuk kita jaga sholat berjamaah. Andai jaga sembahyang 5 waktu berjamaah di tempat dikit, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Ini mah susah-susah. Saya cerita sedikit, ada satu desa, satu kampung di Flores, di Sumba sana. Semua orang takjil balik di sedin Segara. Kerjaannya cari ikan. Lagu si taat, si pacu, niki dengan niki. Dan cari lelah lalu ke tempat. Rapat-rapat dia bawa 1,5 kilo lain nentun. Allah datangkan ikan ke pantai. Niki ajib. Karena mereka semua laki-lakinya jaga sholat berjamaah. Wanita-wanitanya semua tutup aurat dengan sempurna. Dari denara, sopo manusia di kampung niki sampai berkewaan. Kanci semua tuan. Aneh. Tahu dia berkewaan. Terus si temuran, lalu bau empat dia minta sembahyang duha. Ada seberat jam itu, dengan jam baru ada tulah kok penuh sampah di simpang. Musuh waktu datang sumbangan semen. Entah dari mana itu semen itu datang. Mulai didatang. Saya bisa layak dapatkan 2 sak atau dapat 1 sak. Iya sih pada kalau hati sama 2 sak mau saling benci dari. Apa yang terjadi? Engkau tahu kau pantim pantelang. Kenapa seperti itu? Kalau Anda dekat dengan Allah, maka Allah akan perintahkan makhluknya untuk datang dan berkhidmat kepada Anda.
Yang buat lelah lalu meter kembali dan cari sembahyang mas. Sembahyang ratus mele, pianja mele, berembe jantan mele, enggak tahu mele. Aneh itu. Sholat itu sudah ada tempatnya di masjid. Anda ke bangketan mulai ngebang. Lalu tua dikit, lalu ke bangketan ganjinan. Lagi selinian, hinaan, bagale dia maju di tengah itu. Kemudian dia cari tengah itu, no, azan itu memanggil kita untuk sholat di sini berjamaah. Ini supaya diingatkan, tiang di mana tiang isi pengajian di Lombok, maka masjidnya mulai ramai. Bahkan di masjid tiang di Janabri yang dikilai, sudah memang tiang datang di tiang baru 6 tahun tiang di Janabri. Sebelumnya tiang tinggal di kota Denpasar, bergaul saja bule, turis. Tahu turis? Bagus. Saya sudah Islamkan tapi sekat 5 dengan turis. Insyaallah. Nah sebelum jam datang itu masjid yang kita masjid boleh masjid besar. Di daerah kamar mandi dengan berjamaah kajian 2 jelu. Lalu mungkin alhamdulillah lalu lumbar dan beliau datang saja ke masjid kecamatan. Di situ dia maka Anda akan lihat orang berjamaah lebih dari 100 orang. Karena apa? Ada orang yang tegas menyampaikan kebenaran. Lamun lembe ini darah beli taat. Begini sudah sampaikan agama ini dengan benar dan tegas. Salah, benar. Pertama-tama dia lawan. Mumparan dulu di masjid yang dikilai, dikira lumpuh dengan dalam masjid. Begitu siang datang, siapa yang merokok di masjid keluar. Enak saja masjid dijadikan asbak. Saya bilang begitu. Benar bani merokok jangan mungkin. Nah, boleh kalau merokok di luar masjid, ini tempat suci. Anda sudah menghina tempat suci dengan merokok. Saya bilang gitu di masjid dia. Saya bilang mungkin sama merokok mulut. Tanggung mulut di masjid. Di luar masjid sana kelihatan Anda menghargai rumah Allah. Andin balik benar-benar datang dengan sudut api dalam balik. Teman, nggak boleh. Masjid ini rumah Allah. Sekanggo tahu pojok masjid hanya orang-orang yang dicintai Allah. Sebagaimana belum presiden yang gede yang memiliki sekanggo tamu pojok gede yang dengan samung kangen, samung ketahuan, samung kenal, samung kanggo. Di kanggo saya terbalik, tamu dibalik dengan sakit temenan. Maka seperti itu pula rumah Allah ini dengan saya kaya pojok masjid. Sebenarnya dengan saya sampai kaya itu, ini apa nia yang milik kaya pojok masjid. Lagu mulai dia tekanggo, si Allah kaya pojok masjid. Mumparan Anda berpikir bahwa Anda tidak suka sama masjid. No, Anda yang tidak disukai sama masjid. Rasulullah bersabda, "Man arifal masajid arifahullah." Saya cinta dengan masjid, maka dia pasti dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini. Ahabbul biladu ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di seluruh permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha aswaquha, dan tempat yang paling dibenci adalah pasar-pasarnya. Pekan di neranggo ya Allah. Iya dulu setan. Coba masuk pasar. Yang sering masuk ke pasar karena istri saya jarang ke pasar, saya yang pergi ke pasar. Saya kadang bawa tongkat ke pasar. Kalau mau khutbah di Pak Ustaz ini di pasar, tapi sedang perhatikan orang. Karena memang wanita sebenarnya dengkanggo pekan. Kembali, sing arah dengan malu sedia kalau pekan yang lalu berandal suni. Lamun to Bangladesh, lamun to Pakistan dinara dengan Nina pekan, dengan Mamo doang lalu pekan. Perempuan ini berlian itu harus ditutupi. Saya nggak lalu japokan dan bangun di rupopur. Lamun kita si Mamo lain. Makanya wanita itu dalam hadis disebut sebagai jalbul itu. Jaring dosa. Andem kan sana konten doang, muka singlet doang atau BH doang. Maka setiap laki-laki yang memandang wanita itu mendapatkan dosa. Andem 1000 laki-laki, maka 1000 laki-laki dapatkan dosa. Yang wanita harus tutup aurat dengan sempurna. Nih wanita dan kamu permintaan bulu.
Rasulullah bersabda, barang siapa seorang wanita sengaja memperlihatkan sehelai rambutnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya, maka wanita itu Allah akan haramkan dia untuk mencium bau syukur. Lagu-lagu bergoyang TV wanita tuh yang jadi terlalu sanggup. Dia tidak tahu bahwa itu wanita itu akan cantik kalau disembunyikan. Tapi kalau di ler-ler ini tidak bagus. Ya, anden ada dua permen ini. Sur tepele, permen muncul di lantai. Sekek waktu buka, sekek masih tertutup. Yang masih terbungkus. Mana yang ada pilih? Yang terbungkus. Jadi apa Mina pengucan? Makanya sering yang sampaikan kepada anak-anak kami, remaja-remaja kami, jangan pernah cari istri yang kamu ketemu di Boyolali. Ini lah lalu Boya, jadi perempuan tidak baik sudah. Dan kalau terjadi bibit sama anak-anak yang mereka ini. Bagaimana caranya kalau kita bercinta kepada seorang wanita? Pakai mak comblang. Apun barang Subandar. Ya, bukan Iskandar. Subandar. Ini dalam Islam pakai Subandar. Anda di kampung ini, kampung baru, Arab darah yang nges, muksir lalu. Apa yang harus saya lakukan? Saya tanya laki-laki di situ, orang yang paling tua. Tolong kasih tahu saya larang dia. Saya larang. Nah, lalu tangguh tolong melamarkan dia. Kamu sudah belajar langsung. Itu yang betul. Lalu mungkin gara-gara HP doang. Mulai ngejahat HP. Ya, banting dia Pak. Mudah-mudahan Allah SWT berkah kita bertaat kepada Allah SWT. Amin. Jaga sholat berjamaah bagi laki-laki supaya mendapatkan pahala 27 derajat. Kanggo tak pendek sembahyang niat tadi sama pahala. Coba saya tanya. Kanggo tak pendek amal agama lalu niat tadi sama pahala. Saya tanya ada yang jawab? Kanggo. Kemudian saya nggak dengar tahu pun pahala kecuali Allah. Oh keren. Yang kan dengan mikir dia sadar dengan percuma sembahyang lawan yang sudah pahala. Kurang aja nak ngomong itu. Dia dapat belajar. Kanggo sebenarnya kalau dia sama pahala. Saya nak saya ben pahala enggak tahu ben pahala. Hanya Allah. Saya Allah tidak bisa kasih kita pahala. Lalu ini dengan sabaraja baru kita ini dasar-dasar ini kanggo. Lalu lamun tinggi derajat ketakwaannya, kedekatannya dengan Allah, engkah milik pahala, sama milik saya Allah yang memberi pahala, pemilik pahala. Lah bukan dia berat kamu enggak tahu dah itu. Ini dulu baik beraja bawa-bawa ni, dia dipakai dengan sama cerekap. Oh, ini jangan ada namanya cerekap. Alhamdulillah sudah 1 jam, oke? Kami ada rencana dari yayasan, dari pondok pesantren, dari Kodaka, ya, bahwa kami akan datang ke Lanci Niki sekali sebulan, insyaallah. Amin. Nanti akan digilir tuan gurunya. Masih banyak tuan guru yang lebih keren dari tiang. Ya. Kemudian tiang sarankan kalau bisa, lamun ara datang Niki dan Soko itu ngaji. Tidak ada marani lelah itu. Soko tak melakukan pengajian umum besar-besaran, itu baru keren. Oke? Insyaallah Allah SWT mengadakan itu kalau bukan kuat ini belum. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tidak Badai Malik. Mungkin ini pertemuan kita yang pertama dan terakhir. Andai dan kita Badai Malik si Allah Taala di dunia, mudah-mudahan ada Badai Malik di surga Allah.